Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah, memberikan kesehatan dan kesempatan, yang mudah-mudahan juga keikhlasan kepada kita untuk datang dan bersama di rumahnya ini, di mana masuk ke dalamnya adalah keamanan, duduk di dalamnya adalah ketentraman, dan belajar di dalamnya adalah menambah iman, berdoa dan berzikir kepada Allah adalah mendapatkan ampunan. Oleh itu, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur, dan dengan syukur itu bertambah selalu nikmat yang Allah beri kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita tahu bahwasanya salawat dan salam adalah salah satu doa yang paling cepat dikabulkan. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah langsung jawab balas untuknya selawat 10 kali. Artinya kita berselawat kepada Nabi sekali, Allah menjawabnya dengan ampunan untuk kita dan rahmat 10 kali. Itu sekarang, dan di akhirat mudah-mudahan salawat dan salam itu membuat kita berbahagia dan aman dengan mendapatkan salawat, mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, barangkali menyambung pembicaraan kita di pekan atau bulan ya. Dah sebulan. Hah? Cepat sekali rasa. Sebulan yang lalu ketika semua orang angkat bicara, maka pada kesempatan ini bicaralah yang baik. Bicara seseorang mungkin sebelum berbicara orang melihat penampilannya segan, melihat gayanya mungkin orang terpedaya dan terpana, tapi setelah bercakap tahu mana yang bernas, mana yang hampa, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Oleh itu Nabi alaihi salatu wasallam menjadikan bicara itu sebagai lambang keimanan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat,
Beriman kepada Allah artinya takut kepadanya, melakukan sesuatu yang merupakan kedurhakaan kepadanya, dan beriman pada hari akhirat, bahwa kita di akhirat akan dihisab, bahwa di akhirat kita akan dipertanyakan apa yang kita kerjakan dan kita katakan, dan bahwasanya iman itu termasuk dengan lisan, termasuk dengan hati dan perasaan, dan termasuk dengan perbuatan anggota badan. Maka Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hendaklah berkata yang baik atau diam. Kita hanya dihadapkan pada dua pilihan, mengatakan yang baik atau diam sehingga dapat kita yang baik. Sedangkan kalau bicara tidak pasti yang baik, maka pasti buruk. Berbicara irhamukallah sesuatu yang tidak pasti baiknya, maka dipastikan itu buruk. Maka Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadhiban ayyuhadditha bikulli ma sami'. Seseorang sudah dianggap cukup banyak berdusta ketika mengatakan semua yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia katakan, itu sudah cukup berdusta. Artinya tanpa klarifikasi, tanpa konfirmasi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu bertanya, merasa heran ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepadanya setelah dia mewasiatkan amalan-amalan yang bila dia kerjakan dia masuk surga. Tahu tak kamu ma milaku zalika kullih, yang dapat menjadi puncak segala sesuatu itu? Katanya, na'am ya Rasulullah. Qal kuffa alika hadha, tahan yang namanya ini. Lalu Nabi SAW memegang lisannya sendiri, melihat lidahnya sendiri. Mu'az heran, ya Rasulullah, anahnu mu'akhadzuna bima naqul? Ya Rasulullah, apakah kita dihisab, diazab akibat apa yang kita katakan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thaqilatka ummuka ya Mu'az, thaqilatka ummuka ya Mu'az. Ini kalimat yang diucapkan oleh seseorang, orang Arab, ketika mengatakan sesuatu yang menakjubkan atau sesuatu yang sesuatu yang mengherankan. Kamu tidak tahu itu? Thaqilatka ummuka, makna aslinya secara harfiah adalah ibumu kehilangan dirimu, artinya celaka kamu. Tapi ini kalimat bukan doa untuk kecelakaan, tapi doa kasihan kamu tidak mengetahui ini. Alaysa yaqubbun nasa bin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya Muaz, bukankah manusia banyak dijerembabkan, disungkurkan ke dalam api neraka akibat daripada hasaidu alsinatihim, akibat daripada apa yang dihasilkan oleh lisan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah ucapan, bukankah kesyirikan itu adalah suatu ucapan? Bukankah syirik itu bisa dengan ucapan? Seseorang mengucapkan perkataan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kekal di neraka.
Dan bukankah rusaknya rumah tangga akibat daripada perkataan? Nabi SAW difitnah keluarganya oleh orang-orang munafikin dengan ucapan, dengan berita yang mereka karang-karang dan dusta. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, maka orang-orang yang sembarangan berbicara, tidak berpikir dan tidak mengetahui, maka adalah lambang dari orang-orang yang kekurangan atau orang-orang yang tidak beriman. Maka Nabi SAW menjadikannya sebagai tanda bukti seseorang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis ini banyak diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, dari Aisyah, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga dari Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya. Artinya hadis ini masyhur di kalangan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita hari ini berada di zaman, subhanallah, orang dengan mudah berbicara, semuanya berbicara, seperti yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sata'ti ala ummati sinun khadda'at, tahun-tahun yang penuh tipuan, yukazzabu fihi atau fiha as-sadiq wa yusaddaqu fiha al-kazib. Orang-orang yang berbohong dianggap jujur, dan orang yang jujur dianggap berbohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang-orang pengkhianat itu yang diberikan kepercayaan dan amanah. Wa yuhawwanu fiha al-amin, dan pada saat itu orang-orang yang amanah dianggap tidak amanah atau berkhianat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, yang lebih dahsyat lagi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa yantiqur ruwaibidah, wa yantiqu ar-ruwaibidah, orang-orang mulai ar-ruwaibidah berbicara. Ar-ruwaibidah adalah tasghir dari kalimat rabada atau rabida. Wa rabidu adalah anak kambing. Jadi anak kambing yang masih lemah, pandai pula bercakap. Ini bahasa kiasan yang dipakai oleh Nabi SAW. Wa mar ruwaibidah ya Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Ruwaibidah adalah ar-rajulut tafih, ar-rajulut tafih, orang yang tidak berharga, orang-orang rendahan, orang-orang tidak berilmu, yatakallamu fi umuril ammah, enak saja berbicara tentang masalah orang ramai, masalah agamanya, masalah yang lain-lain. Dan tentu saja yang paling parah itu adalah bila berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak pernah menuntut ilmu, tak pernah belajar serius, tak pula istiqamah dengan agama, tiba-tiba bicara tentang agama. Apa yang terjadi? Seolah-olah agama ini adalah sesuatu yang murahan, semua orang bisa bicara tentangnya. Akhirnya akan mengatakan sesuatu fitnah terhadap manusia, fitnah terhadap umat, fitnah terhadap bahkan terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, adalah menyebarkan, membacakan kalimat-kalimat Allah, di mana majlis-majlis seperti ini dicari oleh para malaikat, dan bila bertemu mereka akan duduk dan mendoakan orang-orang yang ada di dalamnya, menjadi saksi bagi mereka di hadapan Allah SWT. Semua makhluk mendoakan, minta ampunan bagi orang mengajarkan kebaikan, sampai ikan di laut yastaghfir
limuallimin nasil khair, yang mengajarkan kebaikan bagi manusia. Subhanallah. Tetapi sebaliknya, bila orang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, itu lebih cepat dihukum oleh Allah dari pelaku syirik sendiri. Ketika Allah menceritakan atau menyebutkan tentang dosa besar, dimulai dengan kalimat wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, yaitu kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu tentangnya. Kenapa? Kalaulah berdusta atas nama manusia akan mencelakakan orang itu cuma satu orang atau sekelompok sedikit saja, tapi bicara atas nama Allah adalah merusak umat manusia semuanya, merusak dunia dan akhiratnya. Kalau seseorang berbohong, menipu seseorang, uangnya, hartanya, kendaraannya, hanya itu saja yang hilang. Tapi kalau seandainya orang menipu umat manusia dengan agamanya yang awalnya dia bertauhid, lalu dengan dia menipu agamanya menjadi musyrik, hilang seluruhnya. Atau asalnya agamanya diterima, amalannya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW, lalu ada orang berbohong atas nama agama, melakukan amalan yang tidak disyariatkan, orang-orang menyesal di akhirat ketika melihat amalnya yang tidak berdasarkan perintah Allah, karena kebohongan orang yang bohong, berbicaranya orang yang tidak ahli dalam beragama atas nama Allah SWT, menyebabkan dia nanti di akhirat sama-sama menyesal. Wujuhu yawma idzin khashi'atun amilatun nasibatun taslana ran hamiyah. Hari itu wajah-wajah tertunduk lesu. Kenapa? Bekerja dan beramal, bekerja keras sama di dunia dengan amalan-amalan yang kadang-kadang menyulitkan, kadang-kadang amalan yang memberatkan, menahan lapar atau menyumbangkan harta yang banyak, tetapi ternyata amalan tersebut tidak bernilai. Apa sebab? Tidak tervalidasi dan tidak teraplikasi. Apa sebab? Karena orang-orang yang bohong dalam beragama telah menyampaikan hal ini kepada manusia sehingga diikuti oleh orang-orang yang tidak berilmu. Wa barazu lillahi jami'an. Hari itu mereka semuanya berdiri, nampak di hadapan Allah, hadir di hadapan Allah. Wa qala du'afa, lalu orang-orang yang lemah-lemah, orang-orang awam, para pengikut ini berkata, lilladzina istakbaru, kepada mereka yang dulu menyombongkan diri, mengangkat diri sebagai pemuka agama, inna kunna lakum taba'an, dulu kami di dunia adalah pengikut-pengikut kalian. Fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai', apakah kalian mampu hari ini untuk mencegah kami sedikit saja dari azab Allah? Hari itu mereka mengaku, qalu lau hadanallahu lahadainakum, mereka menjawab, andainya dulu Allah beri kami hidayah, tidak mengada-ngada dalam agama, cukup dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kami bawa kalian dapat hidayah pula. Tetapi hari ini gimana lagi? Sawaun alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Hari ini nak sabar kita, nak gelisah kita, nak bersedih kita, sama, tidak ada jalan keluar kecuali hanya menerima apa keputusan Allah, bahwa amalan yang kita amalkan akibat berdusta atas nama Allah adalah tidak diterima. Alangkah sedihnya kita ketika di awal bulan bekerja sampai akhir bulan, pas akhir bulan kerja kita tidak terhitung. Kalau tidak terhitung kerja kita, gaji tidak cair. Kalau tidak cair gaji, keringat yang mencucur jadinya. Ya, kalau apa ini di dunia kaum muslimin, ini di akhirat amalan seumur kita, seumur hidup kita. Akibat apa? Akibat wa antaqulu 'alallahi
ma la ta'lamun. Orang-orang yang berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang dia tidak berilmu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan hai Muhammad, mau tak kalian kami beritahukan orang-orang yang paling merugi pekerjaan dan amalnya. Beramal tapi tetap rugi, dan paling rugi pula siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Orang-orang yang tersesat pekerjaannya di dunia, bekerja di jalan yang sesat, beramal di jalan yang sesat. Kenapa sesat? Tuan-tuan, kenapa tersesat? Orang tersesat kenapa? Dah lupa lagi. Orang tersesat karena dua sebab. Satu, tidak tahu jalan. Dua, tidak ikut jalan. Satu, tidak tahu jalan. Dua, tidak ikuti jalan yang dia tahu. Jelas? Antum tersesat, mau pergi ke mana misal? Mau pergi ke akhirat. Antum tidak pergi ke akhirat? Tidak. Saya kita nak pergi ke suatu tempat. Dan ini kan kita pergi ke akhirat semua, sah? Ada enggak yang tahu jalan? Ada yang tahu jalan? Siapa yang tahu jalan? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu jalan sukses ke akhirat hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarjullaha yaumal wal yaumal akhir." Palekul khairan pula. Apal wa man kana yarjullaha al yaumal akhir. Terus Subhanallah, innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wa la qul law kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah huwa. Terus wa kana yarjullaha al-yawma fal ya'mal fal ya'mal amalan salihan wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Apa amal saleh? Apa amal saleh? Makana lillahi wa ala sunnati rasulillahi. Kata siapa? Kata Abidul Haramain Fudail ibn Iyad. Amalan itu baru dikatakan salih dengan dua syarat. Satu, makana lillahi khalisan, ikhlas karena Allah, wa makana ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabi'a atau jariyan, yaitu berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang tahu jalan sukses dan selamat menuju Allah dan hari akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Nah, siapa yang mengikutinya? Siapa yang mengikutinya dialah yang tahu jalan selamat. Tapi siapa yang berjalan tanpa mengetahuinya tidak selamat. Siapa yang mengetahuinya lalu berjalan tidak mengikutinya tidak. Saya ulang kembali. Siapa yang berjalan mengikuti Nabi ikhlas karena Allah, selamat, sah? Dan siapa yang tidak berilmu tentang jalan Nabi, dia tak selamat. Kenapa? Orang tak tahu jalan. Atau dia tahu bagaimana petunjuk Nabi tapi tidak mengikutinya, juga tidak
tidak selamat. Kenapa? Tidak ikut, tidak mengikuti yang tahu. Jelas? Nah, antum tahu jalan ke mana? Coba sebutlah salah. Ke Dumai lah. Antum tahu Dumai? Ke Dumai mana jalannya? Tak tahu jalan. Taib. Ke Kota Pekanbaru tahu jalan? Ke kota tahu jalan? Taib. Lalu antum mana jalan ke kota? Kalau mau ke kota, kemana jalannya? Tak tahu rupanya. Rutenya keluar sini Subrantas, terus Soekarno-Hatta, terus Nangka, terus Sudirman. Sahih? Taib. Antum tahu? Tahu. Tapi pas antum sampai di Jalan Nangka, tidak belok ke kanan, tapi belok ke kiri. Maisa SM Amin, Subrantas lagi, terus Jalan Raya Bangkinang Pekanbaru. Sampai ke kota? Sampai. Enggak. Apa sebab? Enggak ikut jalan yang antum sudah ketahui. Maka orang berilmu bisa tersesat, ulama bisa tersesat dengan kenapa? Karena tidak mengikuti yang dia ketahui. Makanya Nabi katakan, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun. Yang paling aku takuti terhadap umatku adalah para imam yang diikuti, baik ulama maupun umara, yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Dai pada asalnya berdakwah kepada jalan agama Allah, tapi kata Nabi ada pula du'atun ala abwabi jahannam, dai yang berdiri di pintu-pintu neraka jahannam. Kenapa mereka di pintu neraka jahannam? Karena mereka tidak mengarahkan umat kepada apa yang Allah dan Rasul ajarkan, tapi dia ajarkan mereka ke jalan lain yang menyesatkan. Karena kalau tak ikut Allah, tak ikut Rasul, pasti tersesat. Kalau tersesat, sesatnya kemana? Kalau tersesatnya kemana? Ke neraka. Itulah sebabnya kenapa kita dilarang dalam beragama ini mengatakan sesuatu tanpa ilmu, bahkan termasuk yang lebih dulu di azab Allah, bahkan lebih dikedepankan daripada syirik sendiri. Syirik dosa terbesar, tak terampuni. Tapi berkata atas nama Allah tanpa ilmu, Allah lebih murka. Kenapa Allah lebih murka pada orang yang berkata atas namanya daripada orang yang hanya sekedar berbuat syirik? Ini kaji 3 bulan yang lalu, Dharma. Kenapa? Tidak dengar? Jangan malu-malu. Imam masa malu-malu. Suaranya dengar. Berdusta. Syirik juga dusta. Sebab orang yang mengatakan sesuatu atas nama Allah biasanya mengajak orang lain, berdakwah dia. Sedangkan orang yang melakukan syirik bisa saja dia sendiri, maka mudaratnya hanya pada dia sendiri. Kalau ini sudah mengatakan sesuatu atas nama Allah, mengatakan keburukan bukan kebaikan, mengatakan kebatilan bukan kebenaran, didakwahkan kepada orang lain. Misalnya orang sekarang bikin sesajen. Itu sesajen pernah bikin? Tak pandai? Bikin sesajen ngantar sedekah laut. Tahu sedekah laut? Kepala kerbau antar ke air. Bahkan kerbau utuh dibenamkan di dalam laut. Kerbau utuh diikat lalu dicampakkan ke laut. Namanya apa? Sedekah. Nama aslinya sesajen atau tumbal. Tapi sekarang karena banyak umat Islam yang buat, dinamakan sedekah. Kan ya, supaya agak islami nampaknya. Akhirnya jadi syirik islami, syirik syariat. Allah musta'an. Nah, ketika satu orang mengerjakan, tidak melibatkan orang lain, dia dosanya dia sendiri. Tetapi ketika ada orang yang membawa orang lain, tentu dia harus mengatakan,
ketika dia melegitimasi, oh ini bisa saja dilakukan. Misalnya, kalau dulu orang Hindu dengan doa-doa bahasa Sanskerta, sekarang kita ganti bacaannya dengan salawat, dengan tahlilan, dengan tasbihan, dengan apa lagi? Pokoknya ada ad semua. Nah, apakah itu mengeluarkannya dari perbuatan syirik? Apakah itu mengeluarkannya dari syirik dengan berubah bacaan? Tidak. Nah, inilah kenapa Allah lebih murka kepada orang yang mengatakannya daripada orang yang hanya sekedar melakukan. Apa sebab? Karena dia mendakwahkan. Bahkan orang pada asalnya ketika tahu itu perbuatan agama lain, mereka resist. Bukan rasis ya, resist. Merasa tidak mau melakukannya, anti. Anti kan? Tapi ketika ada dai atau ustaz atau buya atau kiai yang melegitimasi, akhirnya orang melaksanakan dan mengikuti. Akhirnya tersesat umat dibuatnya. Makanya dosa berkata yang buruk ini lebih berat daripada sekedar berbuat buruk. Makanya ucapan itu adalah sangat-sangat berbahaya. Apalagi kalau membuatkan label tertentu pada umat tertentu. Misalnya ketika Nabi SAW dulu berdakwah pertama kali di mana? Nabi pertama kali di mana? Di tanah suci Makkah, di tengah-tengah keluarga dan kerabat, orang-orang sekampung, sesuku dan sekabilah, iya dah, satu bahasa, satu bangsa dan satu negara, sama mereka. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa dakwah yang lebih baik, cuman sayang tidak diketahui oleh orang-orang jahiliyah. Jelas? Dakwah Nabi lebih baik kan? Sahih? Apa buktinya? Besok mereka akui. Ketika Nabi sudah menguasai Mekah 10 tahun setelah Nabi hijrah, Nabi menguasai Mekah, baru mereka akui bahwa ajaran Nabi lah yang benar. Tapi ketika di awal-awal Nabi berdakwah, apa kata mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam Wahabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa dakwah pemecah belah umat, pemutus silaturahim, bawa gerakan radikal nak menang sendiri. Subhanallah. Intoleran. Ya akhi, ini perkataan seperti ini orang jahiliyah yang tidak tahu hakikat agama Nabi alaihissalatu wassalam, belum tahu tapi sudah menghukumi. Inilah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, merusak umat, merusak orang banyak. Inilah yang dimaksud oleh Nabi wa yantiqur ruwaibidah. Orang-orang yang tak bernilai dalam agama tapi ikut-ikutan bicara tentang agama. Agama dianggap sebagai sambilan, sebagai sesuatu dongo di radio, ada dengar orang memfitnah, tiba-tiba diambil tanpa mengetahui ini Al-Quran dan Sunnah ada di tangan kita. Hadis-hadis Nabi ada di hafalan kita dan ada di tulisan kita, bukunya ada. Di mana letaknya bahwa ajaran kembali pada Al-Quran dan Sunnah murni seperti pemahaman as-salafus salih, bahwa itu ajaran yang intoleran. Ini tak dikatakan kecuali orang-orang yang memang tidak tahu agamanya. Saya katakan orang yang tidak paham agamanya dan tidak mengamalkan dengan sempurna agamanya. Sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah, mereka menganggap mengikut agama Ibrahim alaihissalam, tapi mereka bertolak belakang dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengajarkan anti berhala. Jelas? Nabi Ibrahim mengajarkan anti berhala.
bahkan beliau terusir dari negerinya. Di mana asalnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim di mana asalnya? Di selatan Irak, di Babilonia. Tak tahu rupanya ya. Jauh perjalanannya. Akhirnya dia terusir dari sana, hijrah ke Palestina. Hijrah ke Palestina. Kemudian kehendak Allah mengharuskan dia untuk membangun Ka'bah di Makkah. Nah, antahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina warruka'is sujud. Bersihkan Ka'bah ini, Baitullah ini dari untuk orang-orang yang tawaf. Maka tak boleh tawaf kecuali karena Allah. Tak boleh tawaf mengiringi berhala. Sekarang diisi oleh orang jahiliyah dengan berhala-berhala. Mereka dasarnya ilmu atau bukan? Bukan. Mereka mengklaim ikut Ibrahim alaihissalam, mengklaim sebagai penerus agama Ibrahim alaihissalam, tapi mereka bertolak belakang dengan agama Ibrahim. Kenapa? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata-kata atas nama Allah yang mereka tidak mengetahuinya. Sama dengan banyak dari orang-orang Islam hari ini tak mengenal agamanya, kecuali hanya hitungan rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, sebagian dah sampai perguruan tinggi kurang 1. Kan itu, ada sebagian yang sudah kurang 1. Rukun imam ada 6, kurang 1. Baru itu yang diketahui tentang agamanya. Lalu bicara tentang agama. Kita lama sekali kaum muslimin beragama mengikuti nenek moyang. Sahih? Tidak ada kita mengaji bagaimana Nabi dan para sahabatnya. Lalu ketika datang dakwah itu membawa angin segar, ya, yang memperbaiki amalan-amalan kita daripada terancam gigit jari di akhirat menjadi berselebrasi nanti ketika menerima catatan amal. Apa sebab? Validasinya oke, validasinya jelas. Apa antum amalkan? Sunnah Nabi alaihissalatu. Siapa ikutannya? Sahabat Nabi. Yang mana selamat seluruh generasi itu. Sahabat semuanya selamat, tak ada yang tersesat. Generasi setelah sahabat ada yang tersesat, ada yang tidak. Yang tersesat karena tak ikut sahabat, yang selamat karena ikut sahabat Nabi alaihissalatu. Nah, ini yang kita ajak umat kepadanya. Qul khairan aw tasmud. Katakan yang baik, yang dikatakan Nabi, yang diamalkan Nabi, yang diamalkan para sahabat yang selamat. Lalu antum memilih yang dipatwakan oleh si fulan dan si alan yang tak jelas dari mananya, hanya karena melihat sedikit ke atas, pikiran cerdas, tiba-tiba datang fatwa. Apapun yang diamalkan oleh kaum muslimin boleh. Sama dengan sekarang pakaian muslimah dah cukup, padahal belum islami. Cara berpakaian islami saja banyak umat yang belum paham, laki-laki dan perempuan. Sahih? Coba lihat busana muslimah kita. Bahkan pakaian Melayu sendiri kadang-kadang malu kita. Dikatakan budaya Melayu padahal sudah budaya Melayu. Coba lihat, memperlihatkan aurat di depan orang ramai. Apa itu budaya Melayu? Tidak. Gadis Melayu itu asalnya pemalu. Sahih? Ini orang Melayu. Gadis Melayu itu asalnya pemalu. Sekarang karena sudah hilang malu akhirnya bikin, ya, kalau sudah hilang malu akhirnya bikin, Allah musta'an. Nah, apakah ketika kita mendakwakan kembali kepada aslinya Melayu lalu kita bilang intoleran? Tidak. Nabi SAW dulu mengembalikan mereka ke ajaran Nabi Ibrahim. Apa itu? Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Berarti mafhumnya apa? Ini patung-patung harus patung-patung ini harus sebagaimana Ibrahim dulu menghancurkannya, patung-patung ini harus dihancurkan. Tapi apakah Nabi sejak awal langsung hancurkan? Tidak. Inilah dakwah itu berproses. Makanya ketika kita mendakwakan ini, kita tak akan bubarkan kajian-kajian orang, tetapi kita yang malah Baik, mana yang intoleran? Yang membubarkan kajian kah atau yang dibubarkan?
Coba serius antum jawab, yang suka membubarkan kajian kah, yang intoleran, atau yang dibubarkan? Yang membubarkan. Kalau orang hanya sekedar mengajak, dengarkan, terima silakan. Kalau tidak, kita ulang lagi. Kan ya? Kita dakwah ini kan seperti proposal. Proposal ditolak, ajukan lagi. Jangan mundur saya. Diajukan lagi. Kalau diterima, alhamdulillah, cium tangan, cium kepala. Ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita. Itulah dakwah kita. Tidak pernah ada pemaksaan. Yang ada pemaksaan justru yang menuduh kita intoleran. Yang memaksa, yang membubarkan, yang menghentikan, bahkan melarang pembangunan masjid. Subhanallah. Ini orang toleran tapi melarang pembangunan masjid. Orang Islam pula tapi dianggap toleran. Yang dilarang membangun masjid dianggap intoleran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menyalahkan yang salah dengan ilmu itulah yang benar, bukankah? Atau menyalahkan tanpa ilmu yang benar, atau menyalahkan dengan ilmu? Saya ulang, sekarang kita salahkan amalan orang lain, lalu kita sebutkan dalilnya Al-Quran ini, hadis ini, pemahaman Nabi dan salaf ini. Dengan ilmu atau bukan? Dengan ilmu. Lalu mereka bilang pemahaman kalian itu salah. Apa dasarnya? Oh, enggak sesuai dengan yang kami lakukan. Dalil? Enggak sesuai dengan yang kami ketahui. Dalil? Enggak. Berarti mana yang berilmu, mana yang tidak? Berarti yang membawakan ayat, membawakan hadis, maupun pemahaman as-salafus salih yang selamat, itulah yang berilmu. Tapi kalau alasannya tidak sesuai dengan kebiasaan dan budaya, kearifan lokal, itu bukan ilmu. Bukankah dulu orang jahiliyah menolak Nabi SAW dengan alasan yang sama? Coba lihat alasan-alasan orang yang menolak kajian-kajian sunnah hari ini, tidak lepas dari satu, tidak sama dengan budaya lokal. Dua, tidak pernah kami dapatkan nenek moyang melakukan. Tiga, memecah belah umat. Empat, kaji baru. Sama. Itu juga yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Itu juga yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Alasan menolak dakwah kembali kepada sunnah itu. Jelas? Jelas? Kalau jelas selesai kita. Kalau tidak, kita sambung selepas azan. Nah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
As-salatul qiyam. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, menyempurnakan pembicaraan kita bahwa kita dihadapkan antara memilih dua kebaikan. Tidak ada pilihan yang ketiga. Memilih diam, selamat, atau berbicara juga harus selamat. Berbicara dengan ilmu, bukan asal dikatakan orang lalu kita sebutkan. Sebab berbicara atau menyebutkan semua yang kita dengar itu termasuk dusta. Maka Allah SWT ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, bila datang orang fasik membawa suatu berita, maka tabayyanu ay tathabbatu, dilakukan konfirmasi dan klarifikasi. Apa sebab? Karena kalau tetap diikuti perkataan itu, bisa saja antusibu qauman bijahalatin, kamu akan menimpakan azab atau suatu fitnah terhadap satu kaum tapi dasarnya kejahilan. Dasarnya adalah kejahilan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nanti kalian akan menyesali. Sebab yang ditimpakan musibah fitnah kepadanya tanpa ilmu dan kena kejahilan adalah kezaliman. Adalah kezaliman. Dan kezaliman tak ada yang selamat dunia dan akhirat. Makanya kaum muslimin dan muslimat takkan pernah berbuat baik orang yang tidak baik ilmunya. Tidak akan baik. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang sadid. Apa perkataan yang sadid? Yang benar dan baik. Yang benar dan baik. Nah, kalau gitu harus pastikan yang kita katakan itu benar, dan pastikan yang kita benar dengar itu baik. Karena tidak semua yang kita dengar tidak semua yang kita dengar mesti disebarkan. Karena ada keburukan di dalamnya. Antum dengar si fulan bikin dosa besar, antum sebar, tidak ada kebaikannya, kenapa disebar? Kecuali ada kebaikannya. Maka pada asalnya tidak semua perkataan yang kita dengar mesti kita katakan. Tadi kata Nabi, kafa bil mar'i kadziban ayuhadditsa bikulli ma sami'. Seseorang cukup berdusta menceritakan semua yang dia dengar. Ibaratnya kita ibarat apa namanya? Ember ya. Ember bocor. Semua yang masuk keluar lagi. Semua yang masuk keluar lagi. Nah, ada kebaikan kita yang tinggal. Oleh itu kaum muslim, apalagi kalau yang kita ceritakan itu tidak benar, tidak baik. Makanya kalau yang kita ucapkan qulu wa qulu qawlan sadidan, apa bagiannya? Katakan perkataan yang benar dan baik. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amalan kalian. Maka kalau orang sudah mulai dengan perkataan yang tidak sadid, memulai pekerjaan dengan pekerjaan yang tidak sadid, yang tidak benar dan tidak berkata baik, Allah tidak akan bantu dia bekerja dengan baik. Pasti prestasinya buruk. Makanya orang-orang yang bicara yang tidak baik, orang yang bicara yang tidak benar, tidak bisa diharapkan untuk berbuat yang baik. Tidak bisa diharapkan berprestasi yang baik. Pasti menimbulkan yang tidak baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini rahasianya Allah katakan ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum.
Allah akan baikkan pekerjaan kalian. Setelah itu mungkin kita tersalah pula, maka Allah katakan wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau tersalah Allah ampuni dosa kalian. Tapi kalau orang yang tak mau berkata yang benar, tak mau berkata yang baik, amalannya tak mungkin berbaik, prestasi tak mungkin baik, dan suka berbuat salah, tak mau mengakui kesalahannya, bagaimana mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral kiram, maka sekali lagi pastikan yang kita katakan itu benar, dan pastikan saat mengatakannya saat yang benar. Karena bisa saja perkataan yang benar menjadi fitnah yang tidak benar. Apalagi kalau akan menimpakan musibah bagi suatu kaum. Seperti mencap golongan ini begini, mencap golongan ini begini dengan dusta. Karena tidak sedikit kaum muslimin, antara kaum muslimin sendiri main cap dengan dusta. Seperti kalau ikut golongan ini haus darah, suka memalsukan perkataan ulama, memalsukan kitab-kitab. Iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Para orang Arab mengatakan, apabila orang itu buruk perangainya, lakunya buruk pula dugaannya. Jadi kalau suka memalsukan, suka nuduh orang memalsukan, suka berdusta, pasti curiga orang berdusta. Orang yang paling banyak dusta, paling curiga orang lain berdusta. Allah musta'an. Sedangkan orang-orang yang jarang berdusta akan berbaik sangka pada orang lain untuk tidak berdusta. Dan orang yang sudah nyata dustanya, maka orang itu majruh, tidak bisa diterima hadisnya setelah itu. Dan berapa banyak orang yang lancang berdusta atas nama agama. Allah dan Rasul tidak mengatakan, dia mengatakan. Allah dan Rasul tak membolehkan, dia membolehkan. Allah dan Rasul mengharamkan, dia menghalalkan. Ini antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui. Dan ini seburuk-buruk dusta. Karena kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna min afral fira an tuqawwilani aw yuqawwilani ahadun ma lam akun. Yaitu sedusta-dustanya dusta adalah orang yang mengatakan atas namaku sesuatu yang tidak aku katakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, maka tunjukkanlah iman kita, mutu iman kita dan pegangan kita dengan selalu mengatakan yang baik, atau lebih baik diam. Sebab seperti kata Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, dia mengatakan wa an la an ukhti'ah wa ana askut ahabbu ilai min an ukhti'a wa ana atakallam. Andainya saya salah karena tidak berbicara, itu lebih saya cintai daripada salah bila berbicara. Maka kalau seandainya antum disuruh milih antara, kalau saya bicara mungkin salah, kalau saya diam mungkin salah, pilihlah salah karena diam. Apalagi yang berkaitan dengan hak-hak umum, apalagi yang berkaitan dengan hak hamba Allah SWT. Kalau dengan Allah kita mudah untuk minta maaf dan taubat, karena prosesnya tidak banyak. Tapi kalau dengan manusia, kalau kita minta maaf, awalnya dia tidak tahu kita bersalah, setelah tahu tambah tidak senang sama kita. Misalnya kita ghibah, dia tidak tahu di belakang kita ghibah, pas kita minta maaf, anak ghibah, kemarin katanya, rupanya kamu yang bikin si Anu tidak menyapa saya, ya katanya. Tambah parah jadinya. Tapi dengan Allah SWT tidak. Makanya kalau disuruh milih antara bicara dengan tentang seseorang atau tentang suatu kaum, tentang suatu kelompok, dia daripada kita salah berbicara, lebih baik salah tidak berbicara. Ditanya orang, Ustaz bagaimana dengan si Ahmad? Oh saya enggak tahu. Masa Ustaz enggak tahu? Ya urusan antum, kalau antum tahu bicaralah. Seperti ada yang mengatakan, bagaimana dengan Ustaz si Fulan, manhajnya gimana? Oh saya tidak tahu. Ustaz mesti tahu? Tidak, saya tidak mesti tahu. Yang penting saya mesti manhaj saya tahu, bahwa saya harus selamat. Gimana caranya? Saya tak ikut kecuali yang Allah firmankan, atau Rasul ajarkan, atau ijma'nya umat ini dalam melakukan. Ada pendapat si Fulan, saya tidak mesti ikuti. Pendapat ulama Fulan, saya tidak mesti ikuti. Kenapa? Karena dia bukan dalil. Al-Quran dalil bil ijma', hadis dalil bil ijma', ijma' dalil bil ijma', pendapat ulama besar enggak. Makanya kita ikuti siapa yang berdalil di antara mereka.
Berarti mereka tidak paham. Itu urusan mereka dengan Allah. Tidak mungkin kita mengatakan orang sekelas imam si fulan tidak paham. Bukan. Tapi salah paham mungkin. Salah paham mungkin. Wih, mungkin tak imam itu salah paham? Mungkin. Dari mana kita tahu? Tanya kepada yang lebih paham dengannya daripadanya. Bukankah sahabat antar sahabat pernah terjadi salah paham? Diluruskan oleh sahabat yang lain. Bukankah di antara sahabat ada yang belum tahu ilmunya? Ada, lalu disampaikan oleh sahabat yang lain. Itulah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, adraktu katsiran jumlatan kabiratan min ahli ilmi bis sunan. Saya temukan atau saya bertemu dengan banyak ahli ilmu tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fama wajadtu ahadan minhum ahata bi jami'i sunan. Saya tak pernah menemukan satu pun mereka menguasai seluruh sunnah. Oleh sebab itu, jangan kita ukur sunnah dengan pribadi ustaz tertentu atau diukur dengan masjid tertentu, karena tak satu pun kita yang menguasai seluruh sunnah. Kalau ada yang mengatakan berarti dia sudah memposisikan dirinya seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ukuran ahli sunnah bukan golongan, bukan ustaz, bukan kajian, bukan masjid, bukan buku, tapi adalah Nabi dan para sahabatnya. Nabi dan ijma' para sahabatnya. Karena apa? Kenapa Nabi? Karena Nabi lah yang menguasai seluruh sunnah. Kenapa sahabatnya? Ijma'nya karena sahabatlah satu-satunya generasi yang semua anggotanya selamat dari aliran sesat. 140 atau 130 ribu lebih sahabat tak tercatat ikut aliran sesat satu pun. Makanya generasi mereka generasi selamat. Sedangkan masa tabi'in ada yang selamat, ada yang tidak. Oleh sebab itu, kenapa kita ayo kembali beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalau begitu masa dituduh intoleran? Berarti yang menuduh ini yang intoleran. Sebab apa? Nabi dulu berdakwah tak memaksa, kita juga berdakwah tidak memaksa. Misalnya diizinkan kajian, dibalas surat kita, oke. Oh, tiba-tiba dibatalkan lagi, tidak apa-apa, tidak komentar, juga tidak memframing. Tapi kadang-kadang orang yang itu yang memframing, awak boleh yang tertuduh. Orang tu awak tertuduh. Boleh kita lakukan, tak boleh ahlan wa sahlan. Dunia lapang. Alaisat alam takun ardullahi wasi'ah. Dunia Allah ini, bumi Allah inilah lapang. Jelas? Tak boleh bangun masjid di sini, bangun tempat lain, tak ada masalah. Tapi kenapa yang melarang-melarang ini yang dibilang toleransi, yang dilarang selalu bilang intoleran? Berarti Anda salah ilmu. Yang memaksa dibilang toleransi, yang dipaksa dibilang intoleran. Ini definisi mana ini? Yang intoleran yang dipaksa, yang memaksa adalah yang toleran. Ini definisi mana? Sama juga mengatakan ahli sunnah yang asli, yang campur aduk semuanya. Budaya masuk, bid'ah masuk, hawa masuk, subuhat masuk, sunnah masuk. Itu asli sunnahnya. Asli ahlus sunnah. Yang apa? Yang hanya terima sunnah, tak ada bid'ah hasanah, tidak masuk budaya kecuali yang sesuai dengan sunnah. Itu namanya ahli sunnah abal-abal. Definisi mana? Berarti antum membolak-balik fakta. Bukankah Nabi ketika menyebut definisi ahlus sunnah yang selamat dari 73 golongan itu, kan yang selamat 72 ya? Yang selamat 72 ya? Antum salah hafal enggak? Kan Nabi bilang umat ini akan terpecah jadi 73. Semuanya masuk surga. Hah? Antum tidak salah. Kita carilah. Semuanya masuk surga kecuali satu, yaitu Wahabi. Kaum muslimin.
semuanya masuk neraka. Kata Nabi SAW, antum nak rubah hadis ini, semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, sahabat sibuk mencari yang 72 kah atau bertanya tentang yang satu? Saya tanya lagi, sahabat waktu itu mendengar Nabi mengatakan bahwa 73 golongan, 72 masuk neraka kecuali satu. Mereka sibuk mencari yang 72 kah atau sibuk mencari yang satu? Woi, cari yang satu. Apa sebab? Tidak ada gunanya antum hafal yang sesat 72 kalau tidak tahu yang selamat satu. Jelas? Karena rumusnya yang tahu yang sesat tidak tahu yang selamat. Paham tak? Antum ketemu orang tersesat jalan 72 orang, temu 72 orang, tahu tak antum jalan selamat lewat 72 ini? Woi, kita ketemu orang di simpang bingung dah, nak ke mana Pak? Saya nak ke Bukit Tinggi katanya. Dari mana tadi? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi, ketemu ni simpang bingung, tersesat atau selamat? Woi, orang nak ke Bukit Tinggi, mana Bukit Tinggi? Orang nak ke Bukit Tinggi lewat mana? Lewat Makinang, sah? Umah di Panam. Tiba-tiba bertemunya di simpang bingung. Terus dia ngaku tidak salah. Bapak salah jalan. Kamu jangan coba-coba bilang saya jalan. Saya orang Pekanbaru katanya. Amak saya orang Bukit Tinggi. Terus sesat dia atau selamat? Tersesat jalan tu tak? Tersesat. Lalu antum pun termasuk 72 yang tersesat. Bisa tak nanya jalan selamat dari yang 72 orang tu? Hah? Paham pertanyaan maksud saya? Sekarang kita nak ke mana? Ke Bukit Tinggi. Ternyata semuanya sudah tersesat jalan. Tahu jalan selamat dari yang 72 ini? Tidak mungkin. Makanya cari orang yang tahu jalan selamat. Makanya orang setiap ada yang lewat nanti kita tanya, Pak, mana jalan ke Bukit Tinggi? Bapak dari mana? Dari Panam. Jangan marah kalau dia bilang, oh Bapak dah salah jalan ini. Jangan marah. Kalau antum marah nanti akan tambah sesat. Sah? Akan tambah sesat. Sebab dia tahu. Paham? Nah. Atau nanti antum kadang-kadang kan zaman map Google kan? Sah? Oh ya ada map Google, kita buka. Lalu buka Bukit Tinggi. Tambah jauh nih katanya. Salah Google nih. Gitu antum. Akhirnya dipecahkan HP-nya. Hah? Dia mampu dipecahkan HP-nya. Apa sebab? Karena dia bilang salah aja. Apalagi kalau ada yang nakal pula Google-nya. Bapak salah jalan katanya. Bapak salah jalan. Kembali lagi ke Panam. Marah antum pecahkan HP-nya. Tambah sesat nanti. Awalnya masih bisa menghubungi saudara untuk dijemput. Atau kehabisan bahan bakar bisa diantarkan. Sekarang HP dah dipecahkan. Nah, makanya jangan marah. Pertama, jangan tanya jalan selamat kepada golongan yang tersesat. Karena tahu jalan sesat tidak akan tahu jalan selamat. Tapi sebaliknya, orang yang tahu jalan selamat tahu mana jalan. Orang yang tahu jalan selamat pasti tahu jalan sesat. Jelas? Saya yang tahu jalan ke Bukit Tinggi, saya tahu orang itu tersesat dan saya tahu mana jalan selamat. Oleh sebab itu sahabat nanya ke Nabi siapa golongan yang selamat. Mereka tidak nanya siapa golongan yang tersesat. Tidak ada gunanya mengetahui jalan sesat itu. Maka kalau ada kawan-kawan kita ngaji sibuk mencari siapa yang sesat di Pekanbaru ni, tolong selamatkan dia. Karena dia sudah sesat jalan. Ustaz, siapa yang Ustaz subuhat dia? Kan ada yang sibuk-sibuk tu ya. Apa kesalahan Ustaz sebulan? Apa kesalahan Ustaz sebulan? Apa kesalahan Ustaz sebulan? Ketika dapat, lapor ke Ustaznya. Alhamdulillah, dapat satu umpan Ustaz untuk menyesatkan Ustaz ini. Padahal orang yang sudah kita kenali, bermanhaj lurus, menazim Quran dan Sunnah, mentazim manhaj salafus salih, dan aktif memberantas bid'ah
walaupun hasanah, tiba-tiba ada tersilap dan tersalah 1, 2, 3 hadis atau masalah, akhirnya kita bergembirakan itu. Ini sudah tersesat jalan lagi. Ini orang tersesat jalan karena tidak mengikut manhajnya as-salaf. Karena as-salaf itu nanya golongan selamat, bukan sibuk mencari golongan yang tersesat. Sebab kalau antum sudah berilmu tentang jalan selamat, pasti tahu jalan sesat. Dan orang yang tak tahu jalan selamat, itulah sebabnya sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Makanya orang yang tak yakin dengan kebenaran selalu berkomentar, tidak boleh saling menyalahkan karena dia tidak yakin dengan kebenarannya. Tapi orang yang berilmu tentang yang hak dengan yang benar, dia katakan dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti as-salafus salih, yakin dia itu benar, dia katakan ini yang benar. Yang lain salah kalau bertentangan. Kalau tidak bertentangan, ini membabil mubahat. Ya, banyak di antara kebiasaan budaya manusia, bukan masalah agama. Ya, antum nak pakai sarung boleh, nak pakai jubah silakan, nak pakai celana boleh, yang tak boleh tak pakai kain. Jangan sampai nak pakai kain, dia tidak boleh lah. Tahu sebab? Karena bertentangan dengan agama. Oh, ini budaya saya, Ustaz. Iya, budaya antum. Kalau sudah masuk Islam, Islam lebih tinggi dari budaya. Karena Islam itu dari Allah, bukan produk budaya. Oh, tak kata Ustaz Dr. Sipulan itu Islam itu budaya Arab katanya. Berarti Ustaz itu belajar budaya di Barat, bukan belajar tentang syariat Islam di Barat. Karena di Barat itu banyak belajar pemikiran Islam, kebudayaan Islam, peradaban Islam, bukan agama Paham tak? Sarjana-sarjana kita yang cerdas-cerdas itu kan ditarik ke Amerika, ke Kanada, ke Perancis, ke Belanda, ke Jerman belajar belajar Islam. Yang dipelajarinya apa? Pemikiran Islam, terus peradaban Islam, terus sejarah Islam, terus pemikiran Islam, terus kelemahan Islam. Makanya pulang bukan bawa syariat, dia pulang bawa syubhat, tentang Islam. Paham tak? Baca kitab Ibnu Taimiyah tapi untuk mencari syubhat, melemahkan pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi dipelajari kitab sufi-sufi yang sesat, lalu itu yang diangkat-angkat, seperti sufi Ibnu Arabi, sufinya Al-Farabi, seperti Al-Khawarij dan sebagainya. Apalagi mereka yang punya keahlian di bidang-bidang keilmuan sains dan teknologi. Sampai-sampai ketika kita tanyakan kepada adik-adik kita mahasiswa, apa indikator negara maju dengan yang tidak maju? Apa indikatornya negara maju dengan yang tidak maju? Jangan-jangan di sini sama juga, korban sains teknologi. Rata-rata menjawab maju di sains dan teknologi, itulah negara maju. Saya bilang a'udzubillah. Berarti Anda korban sains teknologi. Tahu enggak tuan-tuan, yang namanya pembangunan bumi ini dengan pembangunan megah-megah itu di dalam Al-Quran dan hadis bukan dipuji, tapi malah diperingatkan. Berarti bukan itu misi kehidupan seorang beriman. Anak manusia ke sini bukan untuk bangun jembatan banyak-banyak, bukan bangun bangunan bertingkat-tingkat, walaupun tidak dilarang, tapi itu pun lambang kemajuan. Makanya saya ajak kembali anak-anak, ayo kita buka kembali Pancasila. Biar tahu kalian. Rupanya tuan-tuan banyak yang tidak paham lagi Pancasila. Sehingga yang ngomong-ngomong Pancasila banyak yang tidak paham Pancasila. Coba, ada enggak sains dan teknologi di dasar negara kita? Ada enggak sains dan teknologi di dasar negara? Ini apa Pancasila lah? Apa? Subhanallah. Ini banyaklah dah hafal. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, mentauhidkan Allah. Di negeri kita, tauhid yang lebih menonjol atau yang bukan? Yang bukan berarti masih gagal, kita belum maju. Tapi di zaman Nabi
sempurna ketuhanan yang Maha Esa. Berarti zaman Nabi umat Islam lebih maju dari zaman sekarang. Sah? Sebab sesuai visi dan misi kehidupan manusia. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana masyarakatnya yang lebih adil dan beradab? Di zaman Nabi atau zaman sekarang? Sekarang adil tidak, adab kurang. Sah? Bicara sembarangan tanpa ilmu, adab kurang. Menentang Allah dan Rasul, adab kurang. Mana akan ada keadilan? Sah? Berarti Nabi lebih, zaman Nabi lebih maju. Ketiga, persatuan Indonesia. Mana yang lebih kuat persatuan di zaman Nabi daripada persatuan kita hari ini? Nabi. Bersatunya itu kaum muslimin bukan karena kepentingan dan jabatan atau kelompok, tapi lillah. Sampai mereka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sekalipun mereka butuh. Ini enggak, supaya kita jatuhkan orang lain. Enggak ada rumus seperti itu untuk menyatukan orang. Itu memecah belah semuanya. Untuk jadi kita bodohkan orang lain, jelekkan orang lain, bersatu kita dengan itu. Demi Allah tidak. Justru Nabi membangun persatuan dengan menonjolkan kebaikan orang. Makanya di zaman Nabi, ketika Nabi wafat, semua katakan antum lebih pantas, saya tidak. Antum lebih bagus, saya tidak. Sekarang enggak. Wang enggak apa dor kan ya. Enggak ada bisa membuat den, bisa membuatnya. Sah? Untuk apa yang seperti ini? Ini akan semakin merusak sendi-sendi persatuan kita. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, debat atau apa namanya? Demokrasi itu tidak memperkuat persatuan, justru merusak persatuan kita. Karena merusak hati. Kan masih terkenang dah lah debat dulu ni. Sedia nak diangkat di pejabat tak jadi dah. Nilai dah orang dapat duit. Masih tidak ingat sakitnya direndahkan itu. Masih ingat kan? Debat dulu? Nah, yang tak tahu pura-pura tahu aja lah. Nah. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat persyaratan dan perwakilan. Baik. Ada musyawarah yang lebih bagus dari zaman Nabi SAW dibanding zaman kita? Enggak. Kita kalau ditolak usulannya nak berhenti langsung. Kalau kalian tidak setuju usulan saya mundurkan diri. Ya Syekh, kalau itu musyawarah untuk apa musyawarah? Musyawarah itu untuk cari mufakat, bukan untuk menerima seluruh usulan antum, sekalipun ketua umum. Kalau harus usulan itu bukan rapat namanya, sosialis. Nabi SAW ketika sahabat mengusulkan, ya Rasulullah yang bagus begini, maka tanya dulu, ini wahyu kah atau pendapat antum ya Rasulullah? Kalau disebut wahyu tidak ada lagi rapat, karena Al-Quran dan Sunnah lebih tinggi dari hasil mufakat kita. Jelas? Makanya ijma' di zaman Nabi tidak berlaku. Dalil ijma' di zaman Nabi tidak berlaku. Yang berlaku Al-Quran, Sunnah dan Qiyas. Kapan ijma' baru berlaku? Setelah Nabi wafat. Karena tidak ada gunanya sepakat sahabat melawan Al-Quran dan hadis, dan itu tak mungkin terjadi. Maka tidak ada istilah ijma' yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kapan berlaku ijma'? Setelah Nabi wafat alaihi salatu wassalam. Baik, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana yang lebih teradilan sosial, zaman Nabi atau zaman kita? Zaman Nabi. Berarti mana yang lebih maju, zaman Nabi daripada zaman kita? Zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tujuan berdirinya negara, satu, politik keamanan, dua, perekonomian, tiga, pendidikan, sosial dan keagamaan. Dan itu ada seluruhnya dengan seluruh kemajuan yang dimiliki zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada zaman yang lebih aman dari zaman beliau. Bahkan sampai hari ini, kalau tuan-tuan nak tahu, yang ikut manhaj mereka, manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, as-salafus salih, mencatat negeri paling aman di dunia. Mana negeri paling aman di dunia hari ini?
Wih, negeri paling aman di dunia hari ini. Ini bukan penilaian Wahabi, tapi Badan Kriminologi Dunia di bawah PBB. PBB apa? Persatuan Buruh. Bulan Bintang. Apa PBB apa? Pertumbuhan Bangsa Bersatu. Iya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak banyak kesebut apa ya? Mereka yang meneliti dengan hasil bahwa 13 tahun di Arab Saudi kriminalitasnya sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika. Itu mana aman Amerika daripada Arab Saudi? Wih, mana lebih aman? Aman di Arab Saudi. 13 tahun di Arab Saudi sebanding dengan 1 menit di Amerika Serikat. Maka tercatatlah negeri paling aman di dunia hari ini. Dengan apa? Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafu as-salih. Lalu orang mengatakan ikut Al-Quran dan Sunnah, sesat kita. Nabi bilang kalau kalian pegang Al-Quran dan Sunnah tak tersesat kalian. Terus kita ikut perkataan Nabi atau perkataan orang yang kaum muslimin? Nabi mengatakan 2 perkara bila kalian pegang tak tersesat selamanya. Nah sekarang mereka jadikan dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita undang-undang dasar kita, undang-undang dasar 4, tidak apa lagi ya sih? Tadi dasar negara tuh Pancasila. Nah Nabi dengan sempurna bahkan lebih sudah mencapainya. Kita yang kayaknya belum sempurna melakukannya. Jadi kalau seandainya nak sempurna melakukannya, pakai rumus Nabi alaihissalatu wassalam. Rumus Nabi alaihissalatu. Nah tadi saya katakan, Nabi katakan bila kalian pegang 2 perkara ini, kalian tak tersesat. Lalu dijadikan olehnya dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman as-salafus salih. Mungkin tersesat? Mungkin tersesat? Weh, mungkin tersesat? Enggak. Nah sekarang kenapa antum bilang mereka aliran? Kenapa dibilang aliran sesat? Kan dibilang aliran sesat, intoleran. Di mana intolerannya? Semua dunia datang ke sana dengan senang dan gembira. Saya nanya, Pak Haji, siapa yang sudah pernah haji? Yang sudah pernah haji? Pak Haji sudah ya? Menyesal pergi ke Arab Saudi? Enggak kan? Mau lagi? Buktinya antrian haji paling panjang adalah di Indonesia. Kalau saya daftar hari ini, insya Allah saya sudah dikubur 15 tahun baru dapat seat. Itu kalau umur saya 63. Tapi kalau sempat umur saya 93, insya Allah jadi ini haji. Tapi 35 tahun mendatang. Berarti antriannya orang pergi ke sana karena ketakutan atau merasa aman? Karena ketakutan atau merasa aman? Merasa aman. Kalau tidak, tanyalah yang baru umroh, tanya, senang enggak di sana? Pasti semua merasa senang. Kalau antum tidak percaya, nanti buat detektor perasaan orang pergi haji dan umroh. Lalu dipantau dari sini, gerak jantungnya, detak jantungnya, ketakutan atau gembira. Buatlah alat itu. Ternyata orang semua senang ke sana. Berarti pelayanannya bagus, toleransinya tinggi, itu di mana datangnya intoleran. Berarti itu namanya maling teriak, maling namanya. Karena an-nasu adu majahilu. Masalahnya manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Oleh sebab itu jangan berkata-kata kecuali yang baik atau diam. Termasuk berkata yang tidak baik, mengatakan sesuatu yang kita tidak berilmu tentangnya. Sudah paham? Sudah? Oleh sebab itu, maka kalau mau beriman, katakan baik atau diam. Jangan mengatakan sesuatu yang apalagi punya konsekuensi hukum.
apalagi punya konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Orang akan mendengar perkataan kita, bahkan mungkin akan mengeksekusi keputusan kita, lalu menjatuhkan hukum kepada orang yang tidak berhak dihukum. Maka kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Oleh sebab itu, orang yang berkata tidak syadid tidak mungkin berprestasi baik. Dan kalau salah, itu memang sengaja berbuat salah, bukan karena sesuatu yang tersalah lalu diampuni oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, sekali lagi, bila ingin berprestasi yang baik, maka katakan yang benar, jangan sembarang berkata tanpa ilmu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Ada yang mau ditanyakan? Nanti terasa pula dalam hati kan? Enggak? Alhamdulillah. Jangan tengok karena waktu udah malam, dekat rumah kitanya. Orang pekan semua. Kami dengan Ahmad sudah jam belum selesai jam gini di jauh kan. Sampai di sini jam 2 baru. Ini baru 20 menit sampai di rumah. Udah takut pula. Baik. Berarti sudah paham ya? Kalau ada paham kita tutup aja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.